Metaverse sebagai ladang uang. Mereka mempostingkan atau mereview Metaverse tidak sesuai dengan fakta dan data, yang mana tujuannya adalah untuk mendapatkan keuntungan. Contohnya kalau di YouTube, mereka akan mendapatkan keuntungan dari monetis iklan, ya, yang ada di sana namanya monetis iklan, sehingga mereka menarik perhatian dengan mereview hal-hal yang negatif tentang Metaverse, karena mereka tahu Metaverse itu adalah bisnis yang cukup diminati. Kemudian juga ada beberapa kasus di website yang sumbernya tidak jelas, mereka juga akan menaikkan traffic dengan mempostingkan Metaverse dengan hal-hal negatif. Nah, salah satu hal negatifnya pastinya adalah skema Ponzi. Oke. Nah, di sini kita akan penekanannya di informasi atau pemahaman tentang skema Ponzi. Teman-teman harus paham apa itu skema Ponzi, dan ketika ada yang menyatakan Metaverse skema Ponzi, artinya teman-teman mempunyai jawaban yang tepat sesuai fakta dan data. Oke. Tujuan akademi pastinya kita memahami secara penuh skema Ponzi, dan di sini juga saya menyisipkan apa itu piramida sistem dan mengetahui perbedaannya dengan Metaverse. Oke, Metaverse dengan skema Ponzi akan kelihatan secara perbedaan, dan di sini juga saya akan menyampaikan materi sesuai dengan urutannya. Dan teman-teman, Akademi Power Team telah diluncurkan beberapa materi, dan kita juga sudah pernah menyampaikan informasi dasar-dasar komponen teknologinya, kemudian pemasaran bisnis Metaverse itu sendiri, kemudian perbedaan konsep lama dan konsep generasi network berikutnya yaitu Metaverse, kemudian menemukan logika Metaverse, kemudian juga kami sudah menyampaikan materi apa yang harus teman-teman lakukan ketika sudah bergabung di Metaverse. Dan itu adalah ilmu berdasarkan apa yang kami lakukan, bukan berdasarkan teori. Jadi apa yang kami lakukan dan berhasil pastinya kita bagikan, kita berikan kepada mitra Power Team yang mana tujuannya adalah untuk manfaat. Oke, kita masuk di sini skema piramida. Oke, teman-teman, di dalam poin ini ada beberapa kasus orang menganggap bahwa skema piramida dan skema Ponzi itu adalah sama. Oke. Nah, di sini saya akan jelaskan skema piramida itu menggunakan barang yang mana biasanya bergerak di kamuflase MLM. Barang yang diperdagangkan sebagai sebuah kamuflase untuk menarik atau mengumpulkan dana masyarakat, namun nilai jual barang tersebut tidak diutamakan. Ya, salah satu contohnya itu adalah kurangnya kualitas dari barang tersebut, tapi secara presentasi kualitasnya di markup, ya, tidak sesuai dengan aslinya. Kemudian juga secara harga itu biasanya mereka memberi harga yang sangat tinggi untuk produk-produk tersebut, dan biasanya produk yang dijalankan dengan skema piramida itu biasanya produknya aneh. Artinya orang yang dalam kategori tidak mengetahui produk tersebut, baik itu fungsional atau sejarahnya atau bahan bakunya, yang pada umumnya adalah tujuannya agar mereka bisa memarkup semua potensi atau fungsionalnya, kualitasnya. Nah, itu adalah skema piramida. Artinya skema piramida itu jelas dia menggunakan produk, ya, untuk mengumpulkan dana masyarakat. Nah, di sini ada satu konsep lagi namanya skema Ponzi. Ini menggunakan keuntungan dari investasi sebagai sebuah kamuflase untuk menarik atau mengumpul dana masyarakat, namun nilai jual barang atau investasi tersebut tidak diutamakan. Jadi pembayaran ini biasanya skema Ponzi ini dia menggunakan sistem investasi yang mana dana investasi itu tidak jelas mau diputar kemana dan tidak ada transparansi. Nah, pada prinsipnya skema Ponzi itu adalah pengumpulan dana yang mana nilai dari investasi atau janji profit yang dijanjikan adalah dibayar dari investor yang baru bergabung. Oke. Skema Ponzi dan skema piramida memiliki kesamaan, yaitu sama-sama mengumpulkan uang masyarakat. Itu poinnya di situ. Oke, melalui rekrutmen anggota baru secara berkelanjutan, dan biasanya ini dikembangkan oleh founder dan tim leader untuk memasarkan skema ini.
Nah, teman-teman harus memahami ini karena skema piramida dan skema Ponzi itu dianggap sama, tapi pada prinsipnya dia mempunyai perbedaan yaitu di produknya. Ya, seperti itu. Kemudian di sini kita masuk di dalam sejarah skema Ponzi. Materi malam ini pastinya kita akan terfokus di skema Ponzi-nya, bukan di skema piramidanya. Ya, kenapa? Karena ada beberapa kasus yang menyatakan bahwa Metaverse adalah skema Ponzi. Kita akan bahas atau kita akan lihat di mana perbedaannya, apakah benar Metaverse itu adalah skema Ponzi. Sejarah skema Ponzi ini dicetus oleh Charles Ponzi yang kemudian menjadi terkenal pada tahun 1920. Ini adalah orang Italia dan ini adalah sebagai penipu yang ada di Amerika Utara tepatnya. Skema ini dia menghasilkan uang atau menjanjikan keuntungan 50% kepada mitranya dalam waktu 45 hari. Nah, keuntungan 100%-nya itu bisa didapat dalam waktu 90 hari. Pengembangannya itu mereka menggunakan tim-tim leadernya untuk melakukan promosi atau mendapatkan investor-investor baru. Dalam hal ini penjualan kupon, ya, kupon atau pos dari negara lain. Kemudian juga dikembangkan dalam bentuk arbit. Kemudian skema ini berjalan lebih dari setahun sebelum runtuh dan merugikan investor sebanyak 20 juta triliun. Oke. Ini awalnya adalah skema Ponzi atau sejarahnya. Artinya, Ponzi itu diambil dari nama Charles Ponzi. Oke, kita lanjut. Nah, di sini saya akan detailkan apa itu skema Ponzi. Skema Ponzi adalah pengumpulan dana dengan modus investasi palsu yang membayar keuntungan kepada investor, ya, yang bukan berasal dari keuntungan yang diperoleh dari kegiatan operasi perusahaan atau real pengembangan uang, atau dalam hal di sini tidak ada proyek yang dikembangkan. Namun investasi itu dibayar dalam hal penggunaan dananya itu diambil dari anggota baru. Dan ini secara proses pengembangannya itu melakukan dengan cara merekrut anggota baru pastinya. Dan pastinya keuntungan di sini jelas karena ada pengumpulan dananya adalah ke sentral atau ke perusahaan atau ke orang yang membuat proyek tersebut. Dan pada akhirnya sistem ini akan runtuh ketika si owner mendapatkan keuntungan atau ketika tidak ada lagi orang yang bergabung, dalam arti mereka sudah mendapatkan keuntungan baik dari sisi foundernya ataupun ownernya. Kemudian cara kerja skema Ponzi. Pertama di sini dijelaskan dia menjanjikan hasil yang menggiurkan. Jika investor berhasil mengajak orang lain untuk bergabung, investor lama akan dibayar dengan uang dari investor baru. Oke. Saat investor baru menginginkan keuntungan, nantinya akan dibayar dengan uang investor baru lainnya. Pola ini akan terus berjalan sehingga para investor akan mencari investor-investor baru. Oke. Skema ini akan hancur pastinya, yang membuat sistem ini sudah mendapatkan keuntungan. Ketika owner sudah mendapatkan target keuntungan, biasanya bisnis ini akan berhenti. Atau mungkin sudah tidak ada lagi investor yang bergabung, maka sistem ini akan berhenti. Nah, uniknya investasi skema Ponzi ini biasanya bermain atau menggunakan legalitas yang bisa meyakinkan investor atau masyarakat. Mereka menjual nama-nama besar sebagai endorse, kemudian menggunakan legalitas perusahaan ternama, yang perusahaan tersebut sebenarnya udah pilot. Kemudian sistem pengolahannya itu terbungkus rapi, biasanya terlihat penjualan atau secara visualnya mereka mengadakan pertemuan-pertemuan yang high class seperti di perhotelan dan lain-lain. Oke. Nah, pengembangan bisnis investasi atau skema Ponzi itu biasanya bergerak di saham, ya, kemudian perhotelan, robot trading, kripto, perkebunan, dalam hal arisan misalnya donasi dan lain-lain. Nah, jadi teman-teman, skema Ponzi ini sudah sering terjadi di Indonesia dan kita pun pernah mengalaminya dan pernah memahaminya. Dalam hal bahkan kita pernah menjadi korban. Oke.
Nah, di sini saya akan jelaskan bahwa ada tanda-tanda skema Ponzi, yang mana di sini ada beberapa poin secara garis besar. Pertama, skema Ponzi ini pastinya menjanjikan profit yang tinggi, ya, dan resiko yang rendah, dan biasanya mereka menjual mimpi, ya, misalnya tidur dapat duit seperti itu. Kemudian beberapa impian yang biasanya dijanjikan atau diimpikan supaya orang bisa memasukkan dana atau orang tergoda untuk masuk ke plan investasi skema Ponzi. Biasanya juga profitnya tidak sesuai dengan standar perbankan atau pakar ekonomi analisis. Jadi biasanya skema ini berjalan di atas rata-rata investasi yang sifatnya legalitasnya jelas. Kemudian juga strategi investasi ini itu biasanya dirahasiakan dalam hal putaran dananya dan dijelaskan dengan pola yang sangat rumit. Oke. Kemudian tidak diberikan akses untuk melihat dokumen investasinya, serta arus penggunaan dana historikalnya itu juga tidak transparan. Kemudian di sini juga ketika pengembangan bisnis Ponzi ini, pada akhirnya teman-teman akan sulit menarik dana dan pastinya di sini ada proses yang namanya withdraw. Pengumpulan dana itu juga ada di skema ini, pastinya itu adalah ciri-ciri atau tanda-tandanya, dan pengumpulan dana itu sendiri itu masuknya ke rekening terpusat atau sentral. Dengan pola pengembangan yaitu menggunakan pemasaran MLM, biasanya menggunakan sistem binari atau matahari. Oke. Nah, di sini ada contoh kasus skema Ponzi terbesar dalam sejarah. Di sini ada Bernard Madoff, legenda skema Ponzi terbesar dalam sejarah Amerika Serikat. Oke, kita lihat ciri-cirinya bahwa skema Ponzi yang dijalankan oleh Bernard Madoff ini, dia menggunakan skema Ponzi yang dilakukan dengan mengambil uang investasi dari investor lalu diberikan kepada investor lain. Polanya seperti itu. Dia juga mencari dana milik investor dan ribuan investor dari perusahaan-perusahaan termasuk badan amal. Dan ini mengumpulkan dana sebesar 7 miliar USD atau sekitar 100 triliun. Nah, ini adalah sejarah di dalam skema Ponzi terbesar di dunia. Nah, teman-teman bisa melihat bahwa ada komponen penting, artinya di sini jelas ada pengumpulan dananya dan menguntungkan si Bernard Madoff ini. Dan Bernard Madoff ini juga mempunyai banyak kekayaan, baik itu villa mewah dan kapal pesiar dari hasil pengembangan Ponzi-nya. Oke. Kemudian ada contoh kasus skema Ponzi yang ada di Indonesia, dan ini berasal dari Rusia juga, dan ini sangat berkembang pada eranya di Indonesia, yaitu MM Global, ya, manusia membantu manusia. Nah, ini dikembangkan oleh Maprodi yang merupakan pengembang investasi dengan sistem donasi menggunakan skema piramida, mirip sistem yang dipakai oleh bisnis multilevel marketing. Nah, di sini juga pastinya ada profit 30%, yang mana profit itu akan dibayarkan secara sistem PHGH. Oke. Si Maprodi hanya membuat suatu sistem untuk perintah transfer PHGH atau bantu-membantu. Nah, tapi di sisi lain, sentral data atau pengaturan program itu bisa dilakukan oleh Maprodi, sehingga dia mempunyai banyak address wallet, dia mempunyai banyak nomor rekening, dan semua program diarahkan di rekeningnya, sehingga dia mendapatkan keuntungan maksimal dalam hal memainkan program dari sistem yang dia buat. Nah, kita bisa melihat artinya di sini juga ada pengumpulan dana yang memungkinkan programnya diatur oleh Maprodi atau orang yang mempunyai proyek. Ini adalah skema yang cukup booming pada waktu itu, dan mungkin di antara mitra kita ada yang mendapatkan atau mengikuti program ini dan pasti paham apa itu MM, ya, MM Global. Kemudian di sini juga saya menyampaikan contoh kasus skema Ponzi Dream for Freedom, dan ini baru-baru dan beberapa tahun yang lalu. Sistem ini menghimpun dana masyarakat hingga 3, triliun rupiah dengan sistemnya donasi sama seperti MM Global.
dengan menjanjikan bonus sponsor, bonus pasangan, bonus kedalaman level. Ya, owner yang punya proyek mendapatkan keuntungan di sini, mendapatkan keuntungan dari PIN aktivasi. Oke, karena dia adalah sistem donasi, sehingga tidak ada pengumpulan dana langsung, hanya memerintahkan proses transfer. Tapi di sisi lain kita bisa melihat sistem ini sentral dan gampang dikendalikan atau diperintahkan atau dirubah programnya. Sehingga Dream Pro Freedom ini juga mempunyai beberapa kali ganti plan, ya, dan pada akhirnya membuat nama atau menggantikan namanya Nesia. Dan di sini juga ada pendapatan dan keuntungan dari penjualan PIN, yang mana itu adalah pengumpulan dana. Oke. Kemudian apalagi, di sini juga ada contoh kasus skema Ponzi, yaitu PGMC. Skema ini adalah skema yang menawarkan investasi emas, keuntungan, yang mana mereka menyebutnya dividen. Ya, pembayarannya itu 10-20% per bulan. Perusahaan investasi dengan menerapkan skema yang beroperasi di Indonesia menerapkan skema mining, ya. Kemudian juga di sini mereka trading dalam hal emas. Nah, setiap para investor selalu dilakukan pertemuan di hotel-hotel berbintang, dan banyak sekali masyarakat yang ikut pada saat itu dan menjadi korban. Oke. Kemudian kita lanjut. Nah, dari kesimpulan di atas, kita bisa melihat bahwa apa yang kita sampaikan, apa itu Ponzi, artinya jelas Ponzi itu bergerak di investasi dan menjanjikan profit, dan beberapa contoh kasus yang mungkin teman-teman juga mengenal dari proyek-proyek tersebut. Dari penjelasan dan contoh di atas tidak ditemukan beberapa poin penting, ditemukan beberapa poin penting. Pertama, pengumpulan dana. Yang kedua, kontrol sistem server datanya terpusat. Yang ketiga, tidak transparan. Yang keempat, investasi dan janji profit. Yang kelima, ada pihak ketiga atau perusahaan atau owner yang terlibat. Kemudian tidak ada produk yang ditawarkan, hanya profit investasi. Kemudian pastinya konsep itu adalah perencanaan penipuan. Oke. Kemudian kita lanjut di sini. Metaverse tidak memiliki satu kesamaan dengan skema Ponzi. Nah, ini perlu teman-teman sadari atau pahami. Skema Ponzi adalah operasi penipuan terencana yang memiliki hasil yang jelas atau janji profit tadi. Ini adalah gelembung atau bubble yang pasti akan pecah karena beberapa alasan. Pertama, skema Ponzi itu peserta lama dibayar dengan sebagian uang dari peserta baru. Di sini sebagian uang karena dananya tidak semuanya langsung dibayar karena ada pengumpulan dananya. Kemudian kedua, skema Ponzi selalu terpusat sifatnya. Setiap piramida memiliki operator atau memiliki admin yang dapat menekan tombol untuk menghentikan pembayaran dan mengklaim semua uang dan mengatur sistemnya atau merubah sistemnya. Setelah itu terjadi, pastinya piramida selesai. Oke. Kemudian di sini, apakah Porsche mempunyai produk? Nah, di sini tentu saja selain level program itu sendiri yang merupakan aset digital yang dapat diperoleh satu kali dan dijual kembali dalam jumlah tak terbatas, itu ada produk berwujud fisik dan digital lainnya yang akan diterima peserta setelah level diaktifkan. Yaitu kedepannya kita akan mendapatkan crypto Porsche, kemudian NFT, kemudian SFC token yang sudah ada saat ini, kemudian SFCR, kemudian kita juga bisa mengakses metaverse, kemudian marketplace, staking program, game blockchain, dan banyak lagi. Artinya, apa yang kita transaksikan, matrik level program itu mempunyai fungsional yang jelas. Dan ketika kita membeli level program itu seutuhnya, itu adalah produk yang kita beli karena sudah terlepas dari kontrol sentral itu sendiri. Oke. Kemudian, apakah peserta lama mendapatkan uang dari peserta baru sesuai dengan pola konsep yang ada di Ponzi investasi? Nah, di sini jawabannya tidak. Jika Anda tidak melakukan apa-apa dan hanya duduk menunggu, penghasilan Anda tidak dijamin walaupun memungkinkan. Jadi tidak ada janji-janji di sini. Keberhasilan setiap orang pastinya tergantung dari mereka sendiri.
Metapors akan tetap stabil meski peserta terus bertambah dalam waktu dan skalanya cukup besar ke depannya. Jadi di sini juga tidak ditemukan beban karena tidak ada pengumpulan dana. Pada prinsipnya, Metapors ini adalah pemasaran, logika pemasaran. Oke, pemasaran langsung. Kemudian kesimpulan, Pors sepenuhnya terdesentralisasi, tidak memiliki administrator yang dapat memutuskan atau menutup proyek. Oke. Saldo smart contract itu tetap kosong dan semua transaksi dilakukan peer-to-peer atau secara langsung antar peserta. Pors memiliki produk baik digital maupun fisik. Oke. Kemudian juga dapat dijual dalam jumlah tak terbatas. Tidak ada risiko ketika kita bergabung dengan Metapors. Jika Anda bekerja dan memasarkan, Anda dibayar langsung. Kemudian juga di sini di Metapors itu tidak ada campur tangan dalam hal operasi platform atau sistemnya tidak dikendalikan. Jika kita menjual matrik kepada peserta baru, itu dibayar langsung ke dompet, handphone kripto, atau dompet wallet masing-masing. Oke. Nah, ini menarik, artinya dari kesimpulan yang kita dapat di Metapors sama sekali tidak mengarah ke situ. Kemudian di sini, kemudian yang selanjutnya di sini juga kita bisa melihat bahwa skema piramida itu dapat ditutup kapan saja oleh oleh si pembuatnya, sorry. Jadi skema piramida itu kapan saja bisa ditutup, sedangkan di Pors itu selama internet ada karena sistemnya ada di jaringan Polygon. Oke. Peserta platform Pors, baik leader maupun pendatang baru memiliki keadilan. Jadi di sini kedudukannya sama, statusnya adalah mitra. Jadi tidak ada posisi dalam hal struktur jaringan seperti binary system, karena semua orang ketika membeli matrik, itu bentuk matriknya sama, seperti S3 adalah 3 space kosong dan S6 6 space kosong. Jika kita semua di sini berhenti, tetapi satu memutuskan untuk melanjutkan, maka itu berfungsi dengan baik untuk satu orang. Oke, yang tidak mungkin dalam skema Ponzi. Nah, kita bisa melihat kalau skema Ponzi, kalau seandainya semua orang berhenti dan satu aja melanjutkan, maka pastinya itu tidak akan pernah berjalan. Oke. Tidak ada yang dapat menghentikan operasi platform Metapors karena fungsi dijamin oleh smart contract, ya, yang tidak dihapus atau tidak dapat diubah. Bahkan jika situs web berhenti atau berfungsi, semua data dan seluruh struktur itu tetap utuh dan smart contract akan terus berfungsi selama ada listrik dan akses internet. Oke. Kemudian juga Anda perlu memahami bahwa dalam proyek investasi Anda diberi uang Anda kepada admin dan mereka dapat melarikan diri ya dengan uang Anda kapan saja. Dan dalam hal Metapors ini itu tidak ada pola seperti itu karena tidak ada pengumpulan dana. Nah, dan pastinya ketika ada pengumpulan dana itu resikonya 100% karena dananya ada di pihak ketiga. Nah, di sini beberapa kasus atau beberapa YouTuber yang mereview tentang Metapors mengacu ke klaim SEC yang mana di SEC juga membahas tentang proses adalah skema Ponzi. Oke. Tapi di sisi lain, Lado Oktanikov itu telah menjelaskan detailnya di TV di Georgia di negaranya yaitu IMIDI TV dan itu di wawancara tentang klaim SEC itu tidak mendasar. Oke. Kemudian juga si Lado Oktanikov telah menyampaikan di dalam video khusus bahwa tuduhan dan berita yang disampaikan oleh SEC itu adalah palsu ya dan mengancam kebebasan semua orang dalam hal desentralisasi. Jadi kesimpulannya yang kesekian kalinya proses dicoba atau dibentukkan oleh kekuasaan sentral. Bukan satu kali aja, pertama di tahun 2020, proses dibenturkan oleh SEC Filipina, kemudian Sekuritas Montana, bahkan Indonesia pun juga termasuk OJK pernah merilis proses. Kemudian juga terakhir yang
cukup besar, yaitu SEC USA, ya, yang ada di Amerika Serikat. Dan sampai saat ini proses terus ada, dan ini salah satu bukti nyata kekuatan matriks sistem terdesentralisasi yang mana ini cukup kuat. Jadi dengan adanya ulah dari sentral seperti otoritas tertentu seperti SEC, ini membuktikan bahwa apa yang kita sampaikan di awal tentang proses itu cukup menjadi bukti dengan segala kekuatannya. Logikanya ketika SEC US sudah menyatakan bahwa ini adalah skema Ponzi, pastinya biasanya website itu akan di shutdown dan orangnya akan dicari atau dijemput paksa. Nah, dalam hal kasus SEC, Lado Oktanikop telah merespon apa yang dituduhkan oleh SEC dan mereka menjelaskan secara detail sebanyak beberapa halaman, tapi sampai saat ini SEC itu tidak menjawab. Nah, kasus ini adalah kasusnya proses dan tidak ada hubungannya dengan Metaforce. Tapi di sisi lain, karena Lado sebelumnya adalah pengembang dari proses, maka dia mengklarifikasi matriks sistem yang ada di proses itu tidak mengandung unsur Ponzi. SEC juga melawan Ripple, itu yang teman-teman perlu ketahui. Jadi di dalam pengembangan bisnis desentralisasi pastinya benturannya adalah ke sentral, ya. Binance juga, ya. Proses dan SEC juga melawan semua proyek cryptocurrency yang sukses dan mereka akan mencoba dalam hal desentralisasi untuk sentral supaya mereka mendapatkan keuntungan. Oke. Pernyataan SEC tentang proses itu adalah skema Ponzi, itu adalah bohong dan fitnah, dan Lado bisa membuktikannya. SEC menyesatkan dan mengklaim bahwa ada investor di dalam proses dan ada investasi, ada pengumpulan dana sebesar 300 juta dolar. Tapi pada prinsipnya di proses itu tidak ada pengumpulan dana. Oke. Baik di masa lalu dan proyek saat ini, Lado membuat anti piramida. Itu yang teman-teman perlu ketahui. Yang telah dibuktikan berkali-kali tidak seperti SEC, yang mana selama ini terus mengganggu proyek-proyek desentralisasi karena mereka tidak mendapatkan manfaat. Oke. Nah, di sisi lain, di sini kita melihat SEC tidak peduli dengan penipuan banyaknya skema-skema piramida yang ada di dunia ini. Mereka malah menargetkan perusahaan-perusahaan besar yang bergerak jauh dari Ponzi, yang mana proyek-proyek desentralisasi. Nah, menariknya di Akademi Proses, di akademinya Metaforce, kita juga mengajari tentang Ponzi. Kita juga mengajari bagaimana cara menghindari skema-skema Ponzi. Bahwa kita bisa melihat bahwa proses Metaforce sebenarnya tindakannya lebih nyata dalam hal memberantas Ponzi. Oke. Nah, di dalam video di atas itu adalah pembahasan proses dan SEC US yang tidak ada kaitannya dengan Metaforce. Tapi dalam video tersebut juga ikut menyampaikan tentang proyek Metaforce yang ada di IMIDI TV, yang mana kita melihat itu adalah cara promosi yang luar biasa untuk pengembangan Metaforce. Nah, jadi ini menarik ketika proses disentuh atau diganggu oleh SEC, Lado Oktanikop juga melawan dengan pembuktian data, dan sampai saat ini SEC tidak membalas, seperti sama kasus SEC Montana pada saat itu pernah merilis bahwa proses itu Ponzi, dan sampai saat ini tidak ada respon sama sekali ketika dibalas oleh Lado Oktanikop by data. Oke. Nah, poin penting tentang vonis seseorang atau otoritas tertentu untuk Metaforce, bahwa mereka biasanya menyatakan Metaforce adalah skema Ponzi. Teman-teman harus siap dengan kondisi seperti itu, artinya pemahaman kita tentang Ponzi pastinya lebih maksimal, kemudian kita juga tahu apa itu Metaforce secara detail. Ketika teman-teman menemukan vonis tentang Metaforce adalah skema Ponzi, itu ada beberapa kemungkinan. Pertama, jika teman-teman menemukan channel YouTube yang membahas tentang Metaforce adalah Ponzi,
manfaat besarnya Metaverse, mereka memanfaatkan besarnya Metaverse untuk mendapatkan view, agar mendapatkan uang dari monetis iklan. Itu pasti. Kita bisa melihat beberapa review video yang mana mereka adalah YouTuber, dan pada penjelasan mereka, mereka menjelaskan bahwa Metaverse adalah investasi. Mereka menjelaskan atau membandingkan Metaverse dengan proyek-proyek Ponzi sebelumnya, yang mana proyek sebelumnya itu adalah proyek investasi, yang mana ada pengumpulan dananya. Nah, jadi apa yang mereka sampaikan itu sama sekali tidak beralasan dan tidak sesuai dengan fakta dan data, yang mana kita pahami Metaverse tidak ada pengumpulan dananya. Metaverse bukan investasi. Oke, Metaverse adalah bisnis pemasaran sah. Orang kemudian yang kedua, orang tersebut itu biasanya tidak mengerti tentang Ponzi dan sistem serta teknologi yang ada di Metaverse. Itu biasanya orang akan memponis, ya, artinya mereka hanya menyampaikan kalimat kosong dan bahkan mereka tidak mengerti apa itu Ponzi. Kemudian yang ketiga, orang tersebut mengalami trauma masa lalu karena proyek Ponzi, sehingga menganggap peluang yang ada adalah scam dan penipuan. Jadi mereka menyamaratakan karena masa lalunya, pernah mereka mengikuti Ponzi dan merugi, dan pada akhirnya ada sebuah peluang generasi bisnis berikutnya seperti Metaverse dengan segala kekuatan teknologinya, mereka anggap itu sama. Oke. Yang keempat, itu biasanya orang tersebut sengaja memberikan informasi yang salah karena mereka tidak ingin kita sukses. Itu adalah hal-hal yang sering kita temukan, karena pada prinsipnya banyak orang yang akan melemahkan kita ketika kita mempunyai potensi, ketika kita mulai kelihatan ingin mendapatkan peluang besar. Beberapa kasus ini sering terjadi. Orang akan melemahkan kita, dan pada saat orang menyampaikan atau melemahkan kita, kita juga tidak memahami apa itu Ponzi, dan kita juga belum paham apa itu Metaverse. Kemudian yang kelima, melihat sumber informasi dari otoritas sentral yang mempunyai masalah dengan pesaing bisnis sentral serta pemasukan pajak. Nah, jadi banyak sekali review yang terjadi. Orang melihat Metaverse mengacu misalnya kepada SEC. Dan kita sama-sama tahu SEC itu sendiri, semua proyek cryptocurrency yang besar pasti diganggu. Karena pada prinsipnya mereka mengakui cryptocurrency project itu hanya Bitcoin, karena mereka tidak menemukan development-nya atau pengembangnya. Dan selain dari itu, pasti akan bermasalah dengan SEC. Dan beberapa kasus telah terjadi seperti Binance, Ripple, dan lain-lain. Oke. Nah, di sini catatan penting, jika ada satu saja kesamaan Metaverse dengan Ponzi, Powerteam akan berhenti menjalankan bisnis ini. Bahkan konsep matrik Metaverse dinyatakan anti Ponzi, bahkan kita mengajari orang-orang tentang Ponzi. Force adalah bisnis sah dalam pemasaran yang mempunyai produk blockchain nyata, produk matrik level, Force Coin, NFT, Metaverse, dan banyak lagi. Semua produk blockchain akan terus dikembangkan di proyek ini. Oke. Kemudian, sebagai catatan, Ponzi itu adalah cari-cari orang, ya, cari rep. Kemudian ada bonus sponsor, ada profit ROI, ada bonus matching, ada bonus kedalaman level, ada dana yang dikumpulkan atau terkumpul, pastinya nipu orang, proyek bertujuan untuk penipuan atau scam, kemudian tidak transparansi, kemudian sistem menguntungkan debt atau sekelompok orang, tidak ada keadilan di dalam sistem, kontrol sistem terpusat, dan server data terpusat. Oke, biasanya menjalankan konsep pola binari sistem atau matahari sistem, trinary, tanpa menggunakan teknologi smart contract terdesentralisasi. Oke, dalam hal catatan ini, satu pun tidak ditemukan di Metaverse.